I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Habibie yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancara kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naila sebagai ketua kelompok, ada Depi, Rehan, dan Robi, dan saya. Di sini kami akan mewawancarai mengenai B.J. Habibie dan masalah pelanggaran HAM. Satu, bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat pada masa pemerintah B.J. Habibie? Pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu kebebasan pers dan tentang kita itu ada dalam undang-undang pers. Jadi pers diberikan kebebasan seluas-luasnya, seluas-luasnya yaitu diantaranya tidak harus ada surat izin usaha penerbitan, itu dicabut. Karena kan setiap mereka yang mau mendirikan surat kabar, pemberitaan, atau mau melakukan usaha di bidang jurnalistik itu harus ada isinya surat izin usaha penerbitan. Tapi pada waktu itu dicabut. Kemudian itu bebas orang menggunakan membuka surat kabar atau mendirikan usaha-usaha di jurnalistik. Kemudian di masa pada Pak B.J. Habibie banyak sekali bermunculan surat kabar atau koran-koran, sampai koran yang sangat tidak bermutu itu keluar banyak. Tapi akhirnya berdasarkan seleksi alam sama kesulitan untuk surat. Jadi surat kabar yang surat kabar yang baik di usaha penerbitan ya maupun usaha penyiaran yang betul-betul berkualitas. Jadi surat kabar atau koran-koran yang bagus, berkualitas, tetap bertahan. Juga stasiun penyiaran juga yang esek-esek gitu ya, yang ya asal-asalnya abal-abal itu banyak yang itu karena kebebasan terjadi kalau terjadi seleksi dalam dari orang yang tidak sesuai dengan aturan dengan peraturan perundangan itu diseleksi. Jadi kebebasan lebih baik pada masalah beda. Yang kedua, bagaimana kebijakan Presiden B.J. Habibie terkait masalah pelanggaran HAM? Jadi kalau tidak salah pada buat juga tentang Komnas HAM yang berdasarkan bersamaan dengan keluarnya peraturan perundangan tentang hak asasi manusia. Jadi dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Kemudian Komnas HAM ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian apakah satu kelompok masyarakat atau mungkin orang-orang tersebut melakukan pelanggaran HAM dan ada peradilan HAM yang semula hanya berupa peradilan ad hoc dan bisa menjadi peradilan HAM yang khusus langsung menerima di samping peradilan HAM. Yang ketiga, bagaimana upaya B.J. Habibie menyelesaikan permasalahan HAM di Aceh?
Judi Aceh itu ada yang disebut dengan DOM, Daerah Operasi Militer. Itu pada zaman PJ Habibie itu mulai dikurangi karena sudah ada Komnas HAM ini, berarti ditangani oleh Komnas HAM. Di daerah operasi militer dihilangkan karena memang terindikasi melakukan pelanggaran HAM dengan adanya politik. Jadi domnya dihilangkan, kemudian dilakukan pendekatan secara ideologis. Jadi mereka para pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang dimaksudkan itu reaksi sebetulnya dari rakyat Aceh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dianggap melakukan tindakan yang tidak adil terhadap rakyat Aceh, sehingga rakyat Aceh merasa harus melakukan pengawasan. Bahkan mungkin pada 2009 gerakan Aceh Merdeka, mereka ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia karena itu tadi adanya perlakuan yang tidak adil karena ada daerah di operasi militer itu tidak adil dari pemerintah terhadap rakyat Aceh. Dengan adanya diupayakan pendekatan yang lebih persuasif, lebih konvensional, bukan dengan pendekatan militer. Bagaimana peran B.J. Habibie dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di Timor pada masa pemerintahan? Ini pada pemerintahan B.J. Habibie kita tahu akan pemerintah memberikan opsi negara yang Timur itu untuk satu tetap bergabung dengan NKRI atau memerdekakan, artinya memisahkan diri dari NKRI, khusus diberikan kepada rakyat Timur Timur. Nah, rakyat Timur Timur terbagi dua, ada yang pro kemerdekaan, artinya pro untuk pisah dari NKRI, ada yang pro integrasi. Pro integrasi itu artinya yang mereka menginginkan tetap bersatu dengan Indonesia, sehingga pada waktu itu terjadi konflik antara yang pro dengan yang kontra. Mereka sama-sama melakukan tindakan pelanggaran HAM, baik yang pro maupun yang kontra. Kemudian penyelesaian yang dilakukan oleh tidak tadi manusia melalui pengadilan hak asasi manusia, hak setiap Guterres itu Guterres yang ini sebenarnya ada campur tangan barat juga, sebab dianggap melakukan pelanggaran. Padahal kalau menurut standar kita Indonesia itu yang dilaksanakan upaya untuk tetap mempertahankan integrasi nasional karena mereka ingin bersatu dengan Indonesia. Waktu itu diperlukan dan hal baik yang ekspor maupun memberikan hal yang lain berbeda dengan nasional. Bagaimana apa dampak politik, sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh disebut pelanggaran HAM selama masa pemerintahan B.J. Habibie? Ya, dampak secara politik jelas di dalam politik internasional kita menjadi sorotan dunia luar bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat dalam menangani kasus konflik tadi. Itu antara Pulau dan Pulau sebetulnya bukan tentara yang langsung berkonflik dengan yang pro ataupun yang pro kemerdekaan dan berintegrasi, bukan, tapi antara mereka sendiri. Bahkan ada dalam kasus Santa Cruz itu yang paling menonjol, di mana para
warga Timur yang pro kemerdekaan melakukan unjuk rasa kepada pemerintah untuk mengizinkan pemisahan diri melalui bentuk dari ancaman para demo atau menggunakan senjata tajam, pisau, panah dan sebagainya senapan. Juga pihak pengamanan, polisi dan TNI untuk membela diri atau membela dari banyak korban, akhirnya dianggap sebagai pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia.